Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, yang mana ini adalah rangkuman episode 295 bagian 1 hingga bagian kelimanya. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Bagian 1, datangnya Ego Jubi. Pertempuran panjang antara Mitsuki dan Boruto masih berlanjut. Saat ini kekuatan Sagi mode Mitsuki masih seimbang dengan kekuatan Boruto. Mitsuki terus menekan Boruto dengan berbagai cara, namun karena Boruto sudah menguasai teknik Dewa Guntur Terbang, dirinya mudah dalam menghindari serangan dari Sagi mode Mitsuki. Uniknya cakra Boruto serasa tidak pernah habis, meski digempur berbagai banyak pertempuran, mulai dari melawan Code, bertemu Ego Jubi, hingga saat ini menghadapi Sagi mode Mitsuki. Mungkinkah ada campur tangan Momoshiki, di balik besarnya cakra Boruto saat ini, yang bisa menghadapi 3 jenis alur pertempuran secara terus-menerus? Atau mungkin karena hasil pelatihannya dengan Sasuke, yang kemudian dilanjutkan bersama Kashin Koji, membuat cakra Boruto sangat melimpah, sehingga tidak mudah kelelahan ketika menghadapi pertempuran beruntun. Pertempuran Sagi mode Mitsuki dan Boruto semakin sengit, di tengah masih tidak sadarnya Kawaki, membuat pertempuran itu bebas dari halangan apapun. Sarada dan Sumire yang masih berada di Konoha, mencoba mengejar Boruto dan Mitsuki yang sudah jauh berada di pinggir Konoha. Shikamaru akan terus mencoba meyakinkan Mitsuki, untuk segera menghentikan pertempurannya dengan Boruto. Mitsuki terus menolaknya, karena ingin mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara Boruto dan Kawaki. Shikamaru terus berpikir apa yang harus dilakukan sebagai Hokage. Dirinya memutuskan untuk menanyakan 1-2 hal kepada Amado. Shikamaru menanyakan sesuatu tentang Boruto dan Kawaki yang sepertinya bertukar posisi. Amado mendengarkan Shikamaru dan menjawab, jika hal itu mungkin saja terjadi. Amado sebagai pembuat robot humanoid di Kara, seharusnya tahu kemampuan apa saja yang telah ditanamkan kepada semua robot humanoid yang pernah dibuatnya. Amado juga mengatakan beberapa dari robot humanoid tersebut juga memiliki DNA dari Shibai Otsutsuki. Tentu sudah pasti dirinya tahu jika kekuatan Eida salah satunya adalah memutarbalikkan fakta realita dunia yang dapat mempengaruhi semua orang, kecuali mereka yang memiliki kemampuan atau sel maupun DNA Otsutsuki dalam dirinya. Mungkinkah dalam tubuh Kashin Koji juga terdapat DNA dari Shibai Otsutsuki? Yang mana hal tersebutlah yang membuat dirinya tetap waras, dikala keosnya dunia shinobi akibat realita terbalik yang dilakukan Eida. Kashin Koji juga berpotensi datang ke Konoha untuk membantu Boruto. Karena sejauh ini, kita sama sekali belum diperlihatkan peran Kashin Koji lebih jauh lagi. Sebaiknya kita biarkan Masashi Sensei untuk memasak, agar kita mendapatkan kejutan di luar Nurul tak habis fikri, setelah kebenaran tentang Kashin Koji terungkap. Di sisi lain, Eida dan Daemon melanjutkan diskusi mereka mengenai Ego Jubi, yang salah satu mengincar Eida. Eida merasa ketakutan, karena dirinya memang tidak bisa melakukan apa-apa selain menggunakan kemampuan mengendalikan perasaan dan emosi orang lain, yang mana kita tahu kemampuan tersebut tidak berpengaruh kepada Otsutsuki. Tentu Ego Jubi juga termasuk dalam bagian Otsutsuki, yang sudah pasti Eida tidak bisa melawan dengan kekuatannya. Hal tersebut membuat khawatir Eida, namun dengan sombongnya Daemon mengatakan jika urusan dengan Ego Jubi serahkan saja pada dirinya. Kita sampai saat ini belum mengetahui, apakah kekuatan Daemon bisa menandingi Ego Jubi yang tentu memiliki kekuatan yang di atas rata-rata. Namun, untuk saat ini kekuatan dari Daemon sama sekali belum ada seorang shinobi, atau Otsutsuki jadi-jadian seperti Code dan Kawaki, diperlihatkan belum bisa menandinginya. Jika Daemon bisa mengalahkan Ego Jubi yang mirip dengan bug, tentu dirinya sudah berada di level yang lebih tinggi dari entitas apapun saat ini, bisa dibilang dirinya setara dengan Boruto dewasa, di tengah lawaknya Kawaki yang tidak jelas, di mana dirinya bisa tumbang hanya karena ular dari Mitsuki. Satu hal yang Daemon merasa khawatir adalah kehadiran kekuatan aneh dari Himawari, yang mana Daemon rasa, kekuatan tersebut sangat besar, meskipun Himawari saja merasa bingung. Sejauh ini kemampuan aneh Himawari tersebut masih belum diperlihatkan, mungkinkah kemampuan Himawari bisa menjadi kunci Konoha dalam menghalau Ego Jubi? Serasa ingin cepat mencari targetnya.
Jura sang Ego Jubi bergegas mencari Naruto, diikuti oleh anggota lainnya, yang mana kita tahu semua target Ego Jubi berada di Konoha semua, seperti Naruto, Sarada, Konohamaru, dan Eida. Keempat Ego Jubi akan menuju Konoha. Datangnya 4 entitas dengan cakra besar tentu akan membuat getaran hebat di Konoha. Getaran tersebut akan dirasakan oleh Boruto dan Mitsuki yang masih bertempur, hal tersebutlah yang akan menghentikan pertempuran mereka. Boruto meneteskan keringat karena kaget dengan kedatangan para Ego Jubi yang sangat cepat, Mitsuki pun bingung entitas apa yang memasuki Konoha. Boruto bergegas menggunakan teknik Dewa Guntur Terbang untuk melihat mereka berada di mana. Mitsuki juga bergegas kembali ke Konoha, untuk melihat apa yang terjadi. Di sisi lain, Shikamaru yang belum mengetahui sama sekali tentang Ego Jubi juga merasa bingung apa yang terjadi, dirinya menyuruh Sai dan anggotanya untuk mengawasi para entitas aneh tersebut. Shikamaru juga menyuruh Ino untuk memanggil semua orang-orang dan shinobi penting untuk berkumpul. Amado, Eida, dan Daemon langsung menuju ruang Hokage. Hanya Eida lah yang mengetahui secara detail mengenai entitas aneh tersebut. Eida berkata, entitas tersebut adalah Ego Jubi. Shikamaru terkejut dengan hal itu, sebagai alumni dari Perang Dunia Shinobi keempat, Shikamaru juga pernah melawan Jubi, dan pecahan dari Jubi. Namun, entitas yang dirinya lihat saat ini, rasanya memiliki kekuatan yang sangat aneh dan besar. Amado tentu juga merasa aneh dengan entitas tersebut, tetapi sebagai ilmuwan dia menduga hal itu karena ulah Code. Amado menambahkan jika Code tanpa limiter membuka kekuatan unik yang didapatkan dari DNA Shibai Otsutsuki. Hal tersebut yang dia duga menjadi penyebab adanya keempat entitas yang disebut Ego Jubi tersebut. Dengan cepat para Ego Jubi tersebut langsung memporak-porandakan Konoha untuk mencari Naruto. Di sisi lain Kawaki sepertinya sudah mulai sadar, dan dirinya kaget karena para Ego Jubi tersebut sudah berada di Konoha. Tanpa pikir panjang dirinya bergegas menuju tempat Ego Jubi tersebut untuk melawannya. Sarada dan Sumire juga merasa kaget dengan apa yang saat ini terjadi, mereka juga bergegas menuju sumber masalah tersebut. Di ruangan Hokage, Shikamaru memberikan perintah untuk mengevakuasi para penduduk desa, sama seperti yang dia lakukan saat kedatangan Ishiki ke Konoha. Dirinya memerintahkan semua shinobi untuk bergegas membantu para penduduk desa. Setelah itu Shikamaru meminta Ino untuk menghubungi Boruto lagi. Boruto yang masih mengawasi mendapatkan panggilan dari Shikamaru. Shikamaru berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi, Boruto?" Boruto menjawab, "Ya, merekalah Ego Jubi yang pernah kulawan di dimensi Jubi berada, mereka memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat menyalin kemampuan dari shinobi yang terjebak dan menjadi pohon Shinju." Shikamaru kaget dengan penjelasan dari Boruto. Shikamaru terus berpikir keras apa yang harus dia lakukan, dirinya tentu meminta Daemon untuk melindungi desa. Namun Daemon hanya berkata, "Aku akan bertarung jika mereka menyerang kakak." Bagian 2, Boruto versus Ego Jubi. Setelah berbicara dengan Shikamaru, Boruto kemudian langsung bergegas menuju ke tempat Ego Jubi itu berada, untuk berhadapan secara langsung dengan mereka berempat. Jura mengatakan, "Boruto, aku tak punya urusan denganmu." Boruto dengan cepat langsung menyerang menggunakan pedangnya, namun berhasil ditangkis dengan mudah oleh Jura. Di sini akhirnya kita melihat kekuatan seperti apa yang digunakan Jura. Dirinya menggunakan tongkat panjang seperti yang pernah Ishiki gunakan sebelumnya. Seperti yang kita tahu, para Ego Jubi itu menjiplak baik dari segi fisik maupun kemampuan yang dimiliki setiap individu yang terperangkap dan menjadi pohon Shinju kemasan saset. Saat ini Ego Jubi hanya berjumlah 4 entitas saja, dan tidak menutup kemungkinan di masa depan mereka akan bertambah banyak. Jura sendiri masih belum diketahui menjiplak siapa, namun para fans berspekulasi jika dirinya menjiplak Jigen. Seperti yang kita lihat Jura dan Jigen memang sekilas memiliki penampilan yang serupa, namun sampai saat ini kita masih belum diberitahu secara pasti tubuh siapa yang dijiplak oleh Jura. Jika Hidari menjiplak Sasuke, Matsuri menjiplak Moegi, dan Bak yang menjiplak Bag, nah, mungkinkah jika Jura itu menjiplak Jigen memang benar adanya? Atau kalian punya pendapat lain siapakah yang dijiplak oleh Jura ini? Kembali ke pertempuran Boruto dan Ego Jubi, di sini Boruto sudah mulai tertekan karena para Ego Jubi bekerja sama untuk melawannya. Hidari menggunakan teknik elemen petirnya, Matsuri menggunakan teknik elemen tanahnya, sedangkan Bak diperlihatkan menggunakan teknik yang berbentuk rahang raksasa yang menyerupai tanaman karnivora, seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Boruto mulai mengalami kesulitan dalam melawan mereka semua. Seperti yang kita tahu, Boruto sebelumnya juga nyaris mereka kalahkan.
namun berhasil kabur dengan teknik Dewa Guntur Terbang. Kali ini Boruto juga nyaris bernasib sama, dirinya terus terpojok oleh keempat entitas Ego Jubi itu. Boruto berkata, "Sialan, mereka berada di level yang berbeda." Di sini tiba-tiba terlihat sebuah ledakan besar. Boruto kebingungan dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba dari asap pekat itu, nampak Sarada dengan teknik Chidori yang masih aktif di tangannya. Ternyata itu adalah Sarada yang menyerang Ego Jubi dengan Chidorinya, dan memaksa mereka sedikit menjauh dari Boruto. Sarada berkata, "Apakah kamu baik-baik saja, Boruto?" Boruto menjawab, "Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih, Sarada." Di sisi lain, Sumire berlari menuju kantor Hokage untuk bergegas menemui Amado. Dirinya merasa jika Amado mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana cara untuk mengalahkan mereka. Sumire melihat beberapa shinobi mulai berjaga di sekitar desa, dan melihat beberapa bangunan hancur karena getaran hebat yang ditimbulkan dari keempat entitas Ego Jubi tersebut. Di kantor Hokage, Shikamaru dan Amado mulai berbincang serius. Amado diketahui memang paham betul mengenai seluk-beluk Otsutsuki, mulai dari siapa mereka, apa tujuan mereka, dan bagaimana cara mengalahkan mereka. Shikamaru berkata, "Apakah sudah bisa menganalisa mereka?" Amado menjawab, "Sabar Shikamaru, aku masih menganalisanya. Aku memperkirakan mereka mendapatkan kekuatan dari cakra setiap individu yang mereka serap." Amado juga menambahkan, "Mereka terlihat aneh tak seperti Sumeaka yang biasa, mereka seperti tidak lagi didorong oleh naluri untuk mengkonsumsi cakra dan lebih tertarik untuk memuaskan rasa ingin tahu baru mereka." Shikamaru berkata, "Sungguh lawan yang menyebalkan." Amado kembali berbicara, "Jika mereka merupakan bagian dari pohon Shinju seharusnya mereka kesini untuk mencari Boruto atau Kawaki, karena sejatinya mereka juga mengkonsumsi Otsutsuki untuk menghasilkan buah pohon Shinju yang sempurna." Shikamaru kembali berkata, "Di kala genting seperti ini, di mana Kawaki?" Seperti yang kita tahu, Kawaki yang sebelumnya tumbang sudah mulai sadar dan cepat bergegas menuju tempat para Ego Jubi itu berada. Adegan kembali ke Boruto dan Sarada. Di sana untuk pertama kalinya Sarada melihat Ego Jubi. Tiba-tiba, "Papa," ucap Sarada lirih. Akhirnya Sarada melihat wajah papanya setelah 3 tahun tidak bertemu, namun bukan papa asli, melainkan Ego Jubi yang menjiplak Sasuke, dan menyebut dirinya sebagai Hidari. Sarada bertanya pada Boruto, "Siapa dia? Dia terlihat seperti papaku?" Boruto menjawab, "Yaitulah Ego Jubi yang menyerupai paman Sasuke, mereka menyerap segala bentuk yang dimiliki oleh paman Sasuke yang sedang terperangkap." Hidari yang melihat Sarada langsung mencoba untuk menyerangnya menggunakan teknik perpindahan tanda cakar. Dirinya tiba-tiba sudah muncul di belakang Sarada dan bersiap untuk menyerangnya. Namun, dengan sigap Boruto menghalaunya dengan pedangnya, dan berkata, "Hati-hati Sarada. Mereka bisa berpindah tempat seperti yang kau lakukan." Kembali ke kantor Hokage, Amado melanjutkan analisanya, "Jika mereka mengincar Kawaki, kita harus cepat untuk melindunginya. Karena, kita tahu jika anak Amado, Akebi, datanya berada dalam karma Kawaki, jadi sebisa mungkin dia harus melindungi Kawaki, agar anaknya bisa bangkit lagi melalui karma Kawaki." Tiba-tiba ada yang memanggil Shikamaru. Shikamaru menjawab, "Oh Kawaki, dari mana saja dirimu?" Kawaki berkata, "Sialan Mitsuki itu membuatku tak sadarkan diri, aku saat ini sedang menuju ke tempat entitas aneh tersebut." Shikamaru kembali bertanya kepada Kawaki, "Kawaki, apakah kamu mengetahui apa tujuan mereka datang ke Konoha?" Di sini Kawaki diam sejenak, dia mengingat perbincangannya dengan Eida. Eida mengatakan, "Jika mereka juga mengincar Naruto, dan tak mungkin rasanya bahwa kau akan mengatakan tujuan mereka secara langsung kepada Shikamaru, karena yang mereka ketahui saat ini adalah Tuan Hokage Naruto sudah mati karena ulah Boruto." Kawaki tak menyangka hal tersebut akan serumit ini. Akhirnya Kawaki menjawab, "Sudah pasti mereka mengincar Boruto, kau tahu kan saat ini Boruto berada di desa, dia sengaja membawa entitas aneh tersebut ke desa untuk menghancurkan kita semua, dasar licik Boruto itu." Shikamaru yang mendengar jawaban Kawaki merasa kaget dan juga bingung. Dirinya kemudian bertanya pada Eida, "Hei Eida, apakah benar yang dikatakan Kawaki?" Eida pun menjawabnya, "Ya benar, itu memang tujuan Boruto." Di sini Eida tentu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, karena hal tersebut tentu akan mengacaukan teknik pemutar balikan realita miliknya. Fakta jika mereka mengincar Naruto belum bisa mereka ungkap saat ini. Kembali lagi ke Boruto dan Sarada. Sarada bertanya, "Boruto, apakah kau tahu cara mengalahkan mereka?" Boruto menjawab, "Aku tidak tahu." Sarada kembali bertanya,
apakah kalau kita membunuhnya akan membunuh Papa juga? Boruto kembali menjawab, tenang Sarada, kita coba analisa terlebih dahulu. Memang di sini masih menjadi tanda tanya besar? Apakah ketika para ego Jubi tersebut terbunuh, akan membunuh juga mereka yang terjebak di pohon Shinju tersebut? Jika benar demikian, akan sangat susah untuk mengalahkan mereka semua. Bagian 3, Kerjasama. Melanjutkan kembali saat Boruto dan Sarada masih bertarung sengit dengan para ego Jubi. Boruto kembali mengaktifkan kembali Uzuhiko Rasengan untuk kembali menghindari serangan ego Jubi. Kita tahu Uzuhiko Rasengan bisa digunakan Boruto untuk menghindari dari setiap serangan, seperti yang pernah kita lihat saat Boruto melawan Code, dirinya mudah sekali untuk menghindari setiap serangan Code. Dengan menggunakan Uzuhiko Rasengan, Boruto dengan mudah untuk menghindari serangan ego Jubi, namun Boruto juga kesusahan untuk menyerang mereka. Boruto mengatakan, sialan, susah sekali untuk menyerang mereka, jika terus seperti ini, kita akan terus terdesak. Selain itu Boruto juga tidak bisa menyerang mereka secara sembarangan, karena tidak tahu apa yang terjadi jika ego Jubi terbunuh. Apakah hal itu bisa membuat orang yang terperangkap di pohon Shinju juga akan mati? Jura mengatakan, hei Boruto, kau tahu di mana Naruto? Boruto terdiam, dan berkata dalam hati, sepertinya mereka mengincar seseorang secara khusus, dan dia secara khusus sepertinya mengincar ayah. Boruto pun berkata, apa yang kau inginkan dari Naruto? Jura menjawab, aku akan memakannya. Kita sampai saat ini masih belum tahu apa yang akan terjadi jika ego Jubi berhasil memakan para target mereka. Apakah mereka akan berubah wujud? Apakah akan semakin kuat? Apakah mereka akan menjadi pohon Shinju besar dan menghasilkan buah Shinju yang sempurna? Sampai saat ini, hanyalah Kaguya Otsutsuki saja yang diperlihatkan pernah memakan buah Shinju, dan buah tersebut memberikan efek secara cepat untuk membuka kekuatan tersembunyi dari Kaguya dan menjadikannya entitas yang sangat kuat. Meski kuat bukan berarti Kaguya tidak bisa dikalahkan, bahkan sudah 2 kali Kaguya dikalahkan, namun Kaguya bersama Momoshiki menjadi Otsutsuki yang belum mati di era ini. Kaguya terpenjara dalam teknik Rikudo Chibaku Tensei. Sedangkan Momoshiki terpenjara di dalam tubuh Boruto dalam bentuk karma. Kembali ke ruang Hokage, Shikamaru yang kebingungan dengan pernyataan Kawaki, yang mengatakan, jika Boruto sengaja memancing mereka ke Konoha untuk menghancurkan desa, serta pernyataan tersebut juga diamini oleh Ida. Shikamaru berkata, sialan, semua spekulasi ini hanya membuat situasi menjadi semakin rumit saja. Shikamaru meminta Ino untuk dihubungkan dengan Sai. Shikamaru pun berkata, Sai, apakah kau mendengarku? Sai pun menjawab, ya Shikamaru, aku mendengarmu. Shikamaru kembali berkata, apa yang sekarang terjadi Sai? Sai menjawab, kita melihat Boruto dan Sarada sedang bertarung sengit dengan entitas aneh tersebut. Shikamaru pun berkata dengan keras, Sarada kau bilang, apa yang dia lakukan bersama Boruto? Kembali di tempat Boruto dan Sarada, Sarada terus mengawasi pertempuran antara Boruto dan para ego Jubi. Sarada melakukan teknik api untuk membantu Boruto. Api tersebut berhasil sedikit memukul mundur para ego Jubi. Sarada juga masih menahan kekuatannya, karena dia juga belum tahu apakah yang terjadi jika mereka terbunuh. Apalagi di sana ada Hidari yang mana adalah jiplakan dari ayahnya Sasuke. Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya, dan menganalisa entitas tersebut. Salah satu kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada adalah menganalisa titik kelemahan musuhnya. Belum selesai Sarada menganalisanya, Sarada tiba-tiba diserang oleh Hidari dengan Chidori-nya. Tetapi, Sarada berhasil menghindari serangan tersebut. Hidari terus-menerus mencoba menyerang Sarada, Sarada hanya bisa menghindar, karena tidak ingin melukainya. Sejauh ini, sampai manga Boruto to Blue Vortex bab 6, Sarada sama sekali belum diperlihatkan bagaimana kekuatannya berkembang selama 3 tahun selain penggunaan Chidori-nya saat mengalahkan para Sumeaka. Mungkin di sini akan menjadi panggung untuk Sarada, dalam menunjukkan kemampuan lainnya seperti penggunaan Mangekyo Sharingan-nya tersebut, di mana admin juga masih belum tahu apa kekuatan sebenarnya dari Mangekyo Sharingan Sarada, dan pasti kemampuan Mangekyo Sharingan itu berbeda-beda tiap penggunanya. Admin menduga salah satu kemampuan dari Mangekyo Sharingan Sarada adalah bisa melihat titik kelemahan musuh, sama seperti saat Sarada menghancurkan inti di tubuh Boro, dirinya secara tepat menganalisa di mana titik kelemahan Boro, dan dengan satu serangan Chidori, Sarada bisa menghancurkan inti yang ada di tubuh Boro. Keempat entitas ego Jubi itu memanggil Sumeaka untuk menyerang Boruto dan Sarada. Boruto kembali menggunakan teknik Kusanagi-nya, untuk memotong tubuh Sumeaka sama seperti di bab sebelumnya.
Sarada juga kembali menggunakan Chidorinya untuk mengalahkan para Sumeaka itu. Sumeaka semakin banyak berdatangan, namun tiba-tiba Kawaki datang dan menghajar mereka semua. Di sini kembali lagi ada pertemuan Boruto dan Kawaki. Kawaki berkata, "Sialan kau Boruto, kenapa kau membawa mereka ke desa?" Boruto menjawab, "Mereka datang ke Konoha untuk mencari target mereka, dan dia mencari ayah." Kawaki berkata lagi, "Berani-beraninya mereka mengincar Tuan Hokage." Boruto kembali berkata, "Hei Kawaki, sebaiknya kita lupakan masalah kita saat ini, ayo kita bekerja sama." Kawaki menjawab, "Untuk saat ini aku menerima tawaranmu." Kawaki menggunakan kubus besar untuk menyerang Jura. Jura dengan mudah menghindar dengan teknik tanda cakarannya. Jura secara aneh juga bisa menggunakan teknik kubus besar itu, dan menyerang Kawaki. Kawaki secara sigap menggunakan teknik matanya untuk mengecilkan teknik kubus dari Jura tersebut. Terlihat Kawaki juga kewalahan melawannya. Kawaki berkata, "Sialan makhluk seperti apa mereka itu, dia juga terlihat seperti Jigen." Kawaki menggunakan karmanya, untuk menyerang menggunakan Daisoha. Daisoha adalah sebutan untuk teknik Kawaki yang merupakan ledakan cakra besar yang dikumpulkan dari karmanya. Serangan tersebut menimbulkan ledakan besar dan asap di angkasa. Setelah asap tersebut menghilang, Jura tidak ada di sekitar. Tiba-tiba dia sudah ada di belakang Kawaki dengan menggunakan teknik tanda cakar. Jura mengeluarkan besi hitam untuk menghujam Kawaki, tetapi tiba-tiba Boruto sudah ada di sana menggunakan teknik terbang Dewa Guntur, dan menangkis teknik tersebut menggunakan Kusanaginya. Boruto pun berkata, "Hei Kawaki, fokus." Kawaki tidak menjawab perkataan Boruto. Mereka terus bekerja sama untuk memukul mundur Jura dari desa. Di sisi lain Matsuri juga mulai mencari Konohamaru, dan Bug juga mulai mencari Ida di sekitar desa, sedangkan Hidari masih melanjutkan pertarungannya dengan Sarada. Jura pun berkata, "Kawaki di mana Naruto?" Kawaki tak menjawab dan kembali menyerang Jura menggunakan kubus tersebut dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Boruto juga membantu Kawaki dengan menyerang Jura menggunakan Uzuhiko Rasengannya. Bagian 4, siapa yang kembali? Melanjutkan kembali saat Boruto dan Kawaki yang masih bertarung sengit dengan Jura. Setelah Kawaki menggunakan kubus besarnya dari segala sisi untuk menahan Jura, Boruto dari arah lain siap menyerang menggunakan Uzuhiko Rasengannya. Serangan tersebut nyaris mengenai Jura, namun dengan mudahnya Jura menghindari serangan dari Boruto. Seperti yang kita tahu, tiap entitas Ego Jubi memiliki kemampuan tanda cakar sama seperti yang dimiliki Code. Namun, untuk Ego Jubi sendiri, kemampuan tersebut sudah berada di level yang berbeda dari Code. Tanda cakar milik Code masih mampu diprediksi baik oleh Kawaki ataupun Boruto, sedangkan tanda cakar Ego Jubi susah untuk mereka prediksi. Selain itu, Ego Jubi memiliki pasokan cakra yang sangat besar. Jura yang di atas angin, dengan cepat melakukan serangan balasan dengan mengeluarkan besi hitam dengan jumlah sangat banyak, dan siap menghujani ke arah Boruto dan Kawaki. Di sana Boruto cepat saja menghindar dengan menggunakan teknik Dewa Guntur terbang, sedangkan Kawaki menghindar menggunakan teknik matanya. Boruto dan Kawaki saat ini benar-benar terdesak dengan kekuatan Jura, mereka benar-benar tidak mampu menandinginya. Kawaki berkata, "Sialan, bagaimana cara untuk mengalahkan Ego Jubi ini?" Jura sekali lagi menanyakan pada Kawaki, "Di mana kau menyembunyikan Naruto?" Kawaki masih saja bergeming, dan menggunakan teknik transformasi bentuk pukulan. Transformasi bentuk pukulan adalah teknik dari Kawaki yang memungkinkan dirinya untuk merubah bentuk tangannya menjadi besar dan keras. Kawaki berusaha keras memukul Jura menggunakan teknik itu, namun sekali lagi Jura dengan mudahnya menghindar. Boruto dari jauh coba kembali menggunakan teknik petir ungunya. Adegan berpindah ke pertarungan Sarada dan Hidari. Di sana pertarungan terjadi juga cukup sengit. Hidari menyerang Sarada menggunakan transformasi bentuk tangannya, dan merubahnya menjadi seperti pedang, sama seperti yang pernah dirinya tunjukkan saat menghadapi Boruto. Sarada menangkalnya dengan menggunakan kunai, dan memukul mundur Hidari dengan menggunakan teknik apinya. Sarada berkata dalam hati, susah sekali mengalahkannya, bahkan membuat lecet pun tidak bisa. Seketika itu Hidari kembali menyerang Sarada, namun di sini Sarada lengah. Tiba-tiba dari arah lain Mitsuki dengan cepat menolong Sarada. Mitsuki yang baru sampai, dirinya terkejut dengan sosok entitas aneh tersebut yang mirip dengan Sasuke. Mitsuki menanyakan kepada Sarada, "Siapa dia?" Sarada pun menjawab, "Aku juga tidak tahu siapa dirinya, tetapi yang jelas dirinya susah dikalahkan dan bisa menggunakan kekuatan ayahku." Sarada juga menambahkan, "Saat ini kita jangan gegabah, kita tidak bisa dengan sembarang membunuhnya atau melukainya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi."
Di sisi lain Bug berhasil menemukan lokasi Iida yang berada di kantor Hokage, sedangkan Matsuri masih belum menemukan di mana lokasi Konohamaru. Bug dengan cepat menuju kantor Hokage, dirinya langsung menerjang kantor Hokage. Semua yang berada di sana panik, Daemon langsung bergegas untuk melindungi Iida. Bug dengan cepat langsung menyerang Iida menggunakan bentuk perubahan tangannya yang seperti capit. Daemon langsung bergegas menghalau serangan dari Bug. Bug kembali menyerang, tetapi terhenti karena Shikamaru menggunakan teknik menjahit bayangan, sebuah teknik yang dulu pernah digunakan saat melawan Hidan. Tetapi, seperti kebanyakan Otsutsuki, ego Jubi Bug itu dengan mudah menyerap dan menetralkan teknik dari Shikamaru tersebut. Namun, Daemon bergegas untuk menendang Bug, tetapi dengan mudah Bug menangkis tendangan dari Daemon. Seperti Jura dan Hidari, Bug juga sangat kuat meski dikepung oleh banyak orang. Amado yang melihat sosok entitas aneh tersebut juga terlihat diam saja dan tidak melakukan apapun. Kembali ke pertarungan Boruto dan Kawaki melawan Jura, di sana Boruto mengeluarkan teknik petir ungunya, dan langsung menerjang Jura. Jura dengan sigap menghalau serangan Boruto tersebut dengan menggunakan tongkat besi hitamnya, tetapi ternyata yang diserang itu adalah teknik klon bayangan dari Boruto, dan tiba-tiba Boruto menyerangnya dari sisi butanya. Jura terjatuh dari atas setelah terkena serangan Boruto. Boruto pun berpikir jika serangan dengan teknik yang rumit atau kombinasi teknik, hal tersebut bisa menipu mereka dengan mudah. Sama seperti ketika Kawaki yang menipu Ishiki dengan teknik klon bayangannya, dan membuat Ishiki mati. Kawaki yang melihat Jura terjatuh karena serangan Boruto dirinya menggunakan teknik dari tubuhnya yang sudah dimodifikasi, membuat bagian tangannya mengeras dan melemparkan seperti proyektil peluru. Teknik Kawaki tersebut ternyata berhasil mengenai Jura yang sedang lemah setelah terkena serangan dari Boruto. Namun ternyata Jura menggunakan teknik menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga luka yang didapatkannya barusan sudah kembali pulih, dan cakra besar Jubi juga menyelimuti tubuh Jura. Cakra besar dari Jubi menggetarkan tubuh Boruto dan Kawaki, gelombang cakra tersebut sangat besar. Dengan lantang Jura berkata, "Hei Boruto dan Kawaki, bersiaplah kalian." Cakra tersebut berasal dari tubuh inti Jubi, yang mana tubuh inti Jubi tersebut menghilang saat dilihat Boruto, namun sepertinya Jura juga adalah tubuh inti dari Jubi sendiri. Hal tersebut membuat kekuatan Jura menjadi tak terbatas dan tak mungkin untuk dikalahkan. Bahkan saat di Perang Dunia Shinobi keempat, Jubi yang dikeroyok oleh aliansi dunia Shinobi dan dibantu oleh para Hokage terdahulu, juga kewalahan melawan kekuatan dari Jubi. Mungkinkah Jura setara dengan Jinchuriki dari Jubi, sama seperti Obito dan Madara? Jika itu benar, maka akan sangat sulit untuk membunuhnya. Dengan kekuatan besar tersebut, Jura kembali menggunakan teknik kubus hitamnya, namun kali ini dilapisi dengan cakra Jubi. Jura langsung mengarahkan kubus hitam tersebut ke Boruto dan Kawaki secara bersamaan. Boruto kembali menghindarinya dengan teknik Dewa Guntur, sementara Kawaki menggunakan teknik transformasi tangannya dan membentuk menjadi seperti tameng besar. Namun, karena besarnya kekuatan dari kubus hitam yang berlapis cakra Jubi, hal tersebut membuat tangan Kawaki hancur karena tak mampu menahan serangan tersebut. Kawaki dapat mengembalikan tangannya dengan teknik regenerasinya, sedangkan Boruto saat ini berada di atas setelah menggunakan teknik Dewa Guntur. Namun tiba-tiba, Jura sudah berada di belakang Boruto dan menusuknya dengan tongkat besi hitamnya. Serangan tersebut mengenai tubuh Boruto dan membuatnya terjatuh dari atas. Luka tersebut sangat dalam, dan membuat Boruto nyaris kehilangan kesadarannya. Tiba-tiba ada suara, "Hei Boruto, mari kita bertukar tubuh." Ternyata itu adalah suara dari Momoshiki. Setelah sekian lama, Momoshiki akhirnya kembali lagi. Namun Boruto dengan tegas menolaknya, dan akhirnya Boruto menggunakan kekuatan karmanya. Teknik karma tersebut tentu mampu meregenerasi tubuh Boruto yang terluka. Boruto kembali dengan karma yang menyelimuti tubuhnya dan cakra biru besar. Bagian 5, Borushiki. Melanjutkan kembali saat Boruto sudah menggunakan mode karmanya. Luka akibat tusukan dari Jura juga sudah menutup berkat kemampuan regenerasi dari karma. Kekuatan dari Boruto pun sudah pulih kembali. Di sisi lain Kawaki nampak terkejut dengan kemampuan karma Boruto saat ini. Kawaki berkata dalam hatinya, kekuatan karma Boruto terlihat berbeda dari yang sebelumnya, seberapa jauh dia sudah berkembang. Kecepatan dari Boruto juga meningkat karena penggunaan karma tersebut, dirinya terlihat berusaha untuk menyerang Jura. Jura ternyata juga dapat mengimbangi kecepatan yang dimiliki oleh Boruto. Boruto menggunakan Kusanaginya, sedangkan Jura menggunakan tongkat hitam tersebut. Boruto dengan kecepatannya lama-kelamaan dapat memukul mundur Jura, dan membuatnya terdesak.
Kawaki yang melihat Boruto dapat memukul mundur Jura, dia kembali menggunakan ledakan besar dari karmanya dan menyerang Jura. Serangan tersebut terlihat mengenai Jura, namun ternyata, Jura memanggil Sumeaka untuk menjadi tameng dari serangan Kawaki. Sumeaka tersebut langsung lenyap seketika akibat serangan Kawaki. Di sisi lain Sarada dan Mitsuki bekerja sama dalam menyudutkan Hidari. Sarada memintanya untuk menahan Hidari, sehingga dirinya bisa menganalisa mengenai entitas tersebut. Mitsuki dengan cepat kembali mengaktifkan Sage Mode-nya. Mitsuki dalam menggunakan Sage Mode memang lebih berkembang di era time skip ini, sepertinya Mitsuki memang benar-benar berlatih selama ini, sehingga dirinya bisa dengan mudah untuk mengaktifkan kembali Sage Mode-nya setelah dirinya gunakan saat melawan Boruto. Sarada kembali menggunakan Mangekyo Sharingan-nya dan langsung mencoba menganalisa kembali Hidari. Mitsuki mulai menyerang dengan ular besar untuk menekan Hidari, Hidari dengan cepat menghindar dengan tanda cakranya. Mitsuki berkata, sialan dia memiliki teknik seperti Kot. Hidari kembali mengeluarkan Chidori dan langsung menerjang Mitsuki. Mitsuki dengan cepat mengeluarkan ular besarnya untuk menahan serangan dari Hidari. Mitsuki tiba-tiba mengeluarkan ularnya dan berhasil menjerat Hidari, setelah itu Mitsuki menggunakan Raiton Hebi Mikazuchi, dan mengarahkannya kepada Hidari. Serangan Mitsuki berhasil mengenai Hidari dan membuatnya terjatuh. Hidari yang terjatuh, langsung berhasil memulihkan dirinya sendiri karena teknik regenerasinya. Mitsuki pun berkata, makhluk macam apa mereka, kenapa dengan mudahnya memulihkan diri? Mitsuki kembali bersiap untuk menyerang Hidari. Dengan aneh Hidari menggunakan kekuatan aneh dari tubuhnya, dan membentuk sesuatu seperti katana. Katana tersebut berbentuk seperti milik Sasuke, dan tiba-tiba Hidari menyalurkan Chidori-nya ke katana. Hidari langsung menerjang Mitsuki. Di kantor Hokage, Daemon sedang bertarung sengit dengan Bug, mereka saling bertukar serangan. Daemon pun berkata, kuat sekali makhluk ini. Eida di sana merasa ketakutan dengan kehadiran Bug. Bug terus menyerang Daemon, tapi Daemon masih dengan mudah mengatasinya dengan teknik Shinjutsu-nya yaitu pantulan. Shinjutsu ini memungkinkan penggunanya untuk memantulkan setiap serangan yang datang kembali ke lawan. Bahkan pemikiran untuk menyerang pengguna akan mencerminkan prediksi serangan balik pada penyerang. Untuk mengaktifkan kemampuan ini, telapak tangan Daemon harus menyentuh orang lain, yang juga memperluas kemampuannya. Shikamaru yang berada di situ juga akhirnya merasa heran dengan entitas yang satu ini, dirinya melihat jika entitas tersebut sangat berbeda dari yang pernah dirinya lawan di Perang Dunia Shinobi keempat. Entitas aneh ini sangatlah kuat menurut pengamatan Shikamaru, bahkan dirinya bisa sebanding dengan Daemon. Shikamaru juga berpikir apakah entitas aneh tersebut dapat membangkitkan sosok yang sangat kuat, karena pada Perang Dunia Shinobi keempat Jubi digunakan sebagai media untuk membangkitkan Kaguya Otsutsuki, Otsutsuki yang pertama kali diperkenalkan di dunia Shinobi dan sosok yang sangat kuat. Di sisi lain Matsuri sudah berhasil menemukan lokasi keberadaan Konohamaru, dirinya langsung bergegas menuju tempat Konohamaru. Kembali ke pertempuran Boruto dan Kawaki melawan Jura. Di sana sedikit demi sedikit Jura terdesak dengan kemampuan karma Boruto. Kecepatan dari serangan Boruto terus bertambah sehingga merepotkan Jura. Jura yang terdesak memunculkan segerombolan Sumeaka untuk menghalau Boruto. Sumeaka yang dikeluarkan Jura, semuanya menggunakan Rinnegan. Sumeaka model tersebut bukan halangan bagi Boruto, dirinya dengan mudah mengalahkan semuanya. Kawaki yang melihat celah dari Jura akhirnya menyerangnya kembali dengan ledakan karmanya, dan serangan tersebut berhasil mengenainya. Tangan kanan Jura terluka dan hancur karena serangan dari Kawaki. Karena terluka, Boruto dengan cepat menyerang Jura dengan Kusanaginya, dan berhasil menusuk dada Jura. Dari sana Boruto mengaktifkan Shinden saat Kusanaginya tertancap di tubuh Jura. Jura kembali jatuh ke tanah, terlihat tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba ada energi aneh yang menyelimuti Jura, energi itu berwarna hitam dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba dalam kesadaran Boruto, Momoshiki berkata, cakra ini milik Jubi, namun Jubi ini terasa aneh, ada sesuatu yang menyelimuti energi tersebut. Momoshiki pun menambahkan, hal ini berbahaya, aku merasakan adanya energi God of Otsutsuki mengalir di energi tersebut. Di sana Jura tiba-tiba bangkit kembali dengan diselimuti energi aneh, dirinya juga memiliki tanduk. Dengan kecepatan sangat tinggi Jura dapat memukul Boruto dan mengenainya sangat telak, Boruto tidak bisa menghindar karena pergerakan Jura sangatlah cepat. Boruto jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri. Dalam kesadaran Boruto, Momoshiki berkata lagi, cepat Boruto, sudah waktunya diriku untuk keluar. Gelombang energi tiba-tiba keluar dari tubuh Boruto, dan di sana muncullah sosok Borushiki.
Akhirnya setelah sekian lama Borushiki kembali lagi. Kawaki yang melihat berkata, "Sialan dia, Otsutsuki itu sudah kembali." Borushiki dengan cepat menyerang dengan rasengan Uzuhiko yang ditembakkan seperti peluru Rasendan, tetapi dalam jumlah yang sangat banyak. Uzuhiko Rasendan tersebut diarahkan langsung ke Jura. Jura terlihat tidak menghindarnya, namun anehnya energi aneh itu melindunginya seperti layaknya pasir Gaara. Tak ada satupun serangan dari Uzuhiko Rasendan tersebut yang berhasil mengenai Jura. Jura kemudian menyerang Boruto menggunakan energi besar seperti layaknya bom biju mini. Energi yang dikumpulkan Jura menjadi bom biju sangatlah besar, sehingga menggetarkan sekitarnya. Terima kasih telah menonton Boruto 2 Blue Vortex episode 295 full rangkuman bagian 1 hingga ke-5. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.